Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Kusantat suamiku yang berselingkuh, karya Resti Anjayani. Sore hari pemakaman usai, Novi yang meninggal secara tidak wajar sudah menghadap Sang Khalik. Di sisi lain, ini merupakan awal perseteruan yang baru akan saja dimulai. Aku yang ikut serta dalam pemakaman ini masih melihat jika kondisi jasad yang terbungkus kain kafan itu masih terus memuntahkan darah sampai kain mori putih itu memerah dari penutup muka sampai sekujur tubuhnya. Dalam keadaan sudah tanpa nyawa, santet itu masih bekerja merusak raga sang mayat. Suasana di sini juga aku rasa sangat lain, di mana angin kencang hanya menerpa di bagian atas liang lahat saja, seperti makhluk sejenis lampor yang terus memutari kami semua yang berada di sini. Sebagian orang hanya melihat dari kejauhan. Mereka merasa sangat ketakutan jika santet itu berimbas ke diri mereka. Keganjilan juga bukan hanya itu. Rowakan gagak yang bersahutan di atas pohon randu tua itu menyerukan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Entah apa arti semua ini. Ini semua rentetan kejadian yang dalam waktu bersamaan sudah bisa dilihat jika kini warga juga mulai merasa aneh dengan keganjilan yang menakutkan ini. Aku menyaksikan sendiri bagaimana santet itu menghabisi nyawa ibu mertuaku dan Novi yang sangat-sangat kejam. Sementara itu di sisi lain, jadi kondisi almarhum sampai seperti itu? Tanya seorang wanita yang bernama Mbak Wulan. Mbak Wulan adalah saudaranya Mas Herul, yaitu suaminya Mbak Mayang. Dia datang ke acara tahlilan Novi yang digelar di rumah. Mbak Wulan dipercayai memiliki kemampuan supranatural. Iya Mbak, sudah sebulan di rumah sakit dengan kondisi begitu. Suaminya juga udah mendatangkan orang pintar dan dukun, tapi hasilnya nihil, inggung Mbak Mayang. Maafkan saya ya Bu, terlambat sampai di sini, kata Mbak Wulan dengan mengelus punggung Bu Sekar untuk menguatkannya. Iya Mbak, gak apa-apa. Hanya saja tolong dilihatin dulu, apakah masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga? Bu Sekar berkata sambil menyeka air matanya. Yang tenang Bu, serahkan semuanya pada Tuhan ya, pangkas Mbak Wulan memberi nasihat. Bu Sekar hanya bisa menimpali jika santet yang dikirimkan ini tentu bukan main-main, karena sudah beberapa dukun yang menangani almarhum Novi selama sakit, tetapi juga tidak membuahkan hasil. Meski sekarang Novi sudah meninggal, tapi selama menahan derita itu tentu saja sangat menyakitkan tatkala gugurnya didera kepedihan yang dibuat oleh jin. Malam ini Mbak Wulan mendengar sebuah kesaksian di mana ibunya Mas Yogi meninggal dengan cara yang sangat tragis. Menahan kesakitannya menyiksa, terbaring di bangsal rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Begitupun dengan Novi yang perutnya membusung besar dengan badan yang hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Bahkan harus kehilangan janin dan kelaminnya secara tiba-tiba. Keluarga ini sedang diincar, ucap Mbak Wulan membuat semua orang terperanjat kaget. Maksudnya Mbak? Tanya Mas Yogi penasaran. Ada kesalahan yang kamu perbuat sehingga menyebabkan semua ini terjadi, ucap Mbak Wulan. Saya tahu, tapi siapa pelakunya Mbak? Sampai detik ini kami belum menemukan jawaban dari pertanyaan ini, kata Mas Yogi. Herul, ambilkan tasbih di dalam tas Mbak, ucap Mbak Wulan. Mas Herul mengambil sebuah tas lalu membongkarnya. Setelah dirasa apa yang dicarinya ditemukan,
Mas Hairul kembali dengan membawa tasbih dari kayu berwarna hitam, lalu buru-buru memberikannya pada Mbak Wulan. "Semua tolong tinggalkan tempat ini," kata Mbak Wulan. Mereka semua pergi meninggalkan Mbak Wulan sendiri. Mbak Wulan pun sholat untuk meminta petunjuk pada Tuhan. Setelah sekitar 30 menit berlalu, apakah dia orang yang telah mengirimkan ilmu setan ini? Tanya Mbak Wulan di dalam hati. Mbak Wulan pun keluar sambil mencerna hal yang baru saja dia lihat. "Kenapa, Mbak?" tanya semua orang yang baru saja melihat Mbak Wulan keluar dengan keadaan termenung. "Enggak apa-apa," jawab Mbak Wulan mencoba tetap tenang, tidak ingin memperkeruh suasana yang sedang berduka. "Bantu Mbak ya, tebarkan garam ini keliling rumah sambil berdoa," kata Mbak Wulan pada Mas Hairul dan Mas Yogi. Mas Yogi dan Mas Hairul melakukan prapat, membentengi rumah dengan sarana doa, juga menebarkan garam, mengelilingi rumah, juga halaman. Meski terasa aneh, namun Mas Yogi dan Mas Hairul tetap melakukannya. Tepat di belakang pekarangan di sebuah sudut pagar belakang rumah, mata Mbak Wulan curiga dengan sebuah tanah. Mbak Wulan langsung membongkar galian yang tidak seberapa dalam itu. Tertanam berbagai bungkusan benda, yaitu paku, sobekan kain kafan, boneka yang menyerupai pocong kecil, serta foto ibu mertuaku yang dililitkan dengan sebuah tali. Semua terperangah kaget melihat benda yang ditemukan oleh Mbak Wulan. Akankah semua rahasiaku terbongkar? Semua terperangah kaget saat melihat Mbak Wulan menggali sebuah tanah dan mendapat buntalan kain putih yang berisi media santet untuk ibu mertuaku. "Apa ini, Mbak? Kenapa ini semua ditanam di belakang rumah?" tanya Mas Yogi heran. "Apa mungkin ini semua adalah penyebab kematian ibu yang sangat tragis?" tanya Mbak Mayang menelisik. "Benar sekali. Yang kita temukan sekarang ini namanya buhul. Buhul adalah sarana sihir para dukun untuk menyakiti korbannya. Seandainya saja buhul ini bisa ditemukan sebelum ibumu meninggal, pasti ibumu masih bisa terselamatkan," ucap Mbak Wulan menjelaskan. "Tapi siapa Mbak orang yang menanam buhul ini di sini?" tanya Mas Yogi. "Saya akan mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya kalian harus ikhlas menerima semua ini. Harus pahami jika semua berhenti hanya oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata," ucap Mbak Wulan dengan genggaman jarinya yang terlihat menahan gejolak jiwanya. "Insya Allah, Mbak, kami siap mendengar semua pernyataan itu," ucap Mbak Mayang. Di sisi lain, Mas Yogi sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa orang yang telah membuat ibunya menderita dalam kematiannya. Dengan menahan amarah dalam dirinya, dia berusaha untuk tetap tenang. "Semoga Allah memberi kalian kesabaran dan keikhlasan," ucap Mbak Wulan. Sebelum melanjutkan apa yang hendak diucapkan, tarikan nafas panjang juga berat terlihat dari Mbak Wulan. Bibirnya masih bergetar ingin menyampaikan semua ini, tetapi masih terasa berat untuknya. Hingga tarikan nafas kedua yang terdengar lebih panjang, barulah pembicaraan itu dimulai. Orang yang telah mengirimkan guna-gunanya adalah orang yang tinggal di rumah ini, ucap Mbak Wulan. Semua orang saling bertukar pandang dan menerka-nerka. "Citra, sudah kuduga pasti dia orangnya. Kematian Novi juga pasti disebabkan oleh perbuatannya," ucap Mbak Mayang geram. "Kurang ajar, kita harus memberinya pelajaran sekarang juga," kata Pak Anton yang tersulut amarahnya. Semua orang berusaha menahan Pak Anton, tapi amarahnya yang meledak sudah tidak tertahan lagi. Di sisi lain, malam ini aku sengaja tidak keluar kamar untuk acara tahlilan meninggalnya Novi, karena Dafas dari tadi menangis, sehingga aku hanya menggendongnya di kamar dan menemaninya tidur. Meskipun begitu, aku merasa gelisah. Hatiku tidak tenang. Bahkan Dava pun yang biasanya jarang menangis, sekarang mendadak jadi rewel. Dor dor dor. Terdengar suara orang mengetuk pintu kamar dengan sangat keras. Dava yang baru saja terlelap tidur pun mendadak bangun karena suara yang berisik. "Citra, buka pintunya!"
Terdengar suara seorang laki-laki memanggil namaku di luar pintu. "Tenang dulu, Pak. Jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak diinginkan," kata Bu Sekar mencoba menenangkan Pak Anton. Namun karena sudah dikuasai amarah, rasanya percuma Bu Sekar mengatakan itu. Aku ragu untuk membuka pintu. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi. Tapi apa? "Citra, buka pintunya!" Kali ini yang terdengar suara Mas Yogi. Ada apa mereka memanggilku? Sementara itu suara tangisan Dava semakin kencang. Apa mereka sudah tahu kalau aku yang telah melakukan santet itu? Tapi rasanya tidak mungkin. Siapa yang memberitahu mereka? Terakhir Ki Ageng, dukun yang menangani penyakit Novi pun tidak berhasil mengungkap siapa pelakunya. Bahkan dia dikabarkan meninggal setelah mendapat serangan dari Mbah Jarot. Apa yang harus aku lakukan? Di dalam hati aku bertanya-tanya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membuka pintu kamar agar mereka tidak curiga. Kalaupun harus kabur, aku bingung karena di luar ada orang yang berjaga. Aku membaringkan Dava yang sedang menangis di atas kasur. Dengan perasaan ragu akhirnya, kulangkahkan kakiku menuju pintu kamar dan membukanya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku membuatnya menjadi memerah. "Ada apa ini, Mas? Kenapa kamu menamparku?" tanyaku terkejut. "Aku sudah tahu semuanya, Citra. Kamu kan orang yang telah mengirimkan guna-guna pada Ibu dan Novi. Betapa bodohnya aku selama ini karena telah mempercayaimu," ucap Mas Yogi dengan nafas tersengal-sengal menahan amarah. "Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu menuduhku seperti itu?" tanyaku yang masih berusaha mengelabui mereka. Mbak Mayang masuk ke dalam kamar lalu menggendong Dava yang sedang menangis dan mencoba menenangkannya. "Sudah, kamu mengaku saja sekarang, atau aku akan membunuhmu," ucap Pak Anton. Semua orang sudah mencurigaiku sebagai dalang di balik kematiannya Novi dan ibu mertuaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar meyakinkan mereka bahwa aku bukan pelakunya. "Maksud Om apa? Memangnya ada buktinya kalau saya yang telah mengguna-gunai mereka?" tanyaku mencoba berkelit. "Selama ini cuma kamu yang tidak suka pada hubunganku dan Novi. Lalu kamu juga mengguna-gunai ibu. Pasti karena ingin balas dendam kan sama aku. Makanya kamu menyakiti mereka." Mas Yogi menatapku dengan tatapan mata yang tajam. "Kamu benar sekali, Mas. Aku memang tidak menyukai hubungan kamu dengan Novi. Lagi pula wanita mana yang rela suaminya selingkuh lalu menikahi selingkuhannya? Harusnya kamu tidak melakukan hal itu, Mas. Apa kalian tidak berpikir bagaimana perasaanku, ha? Aku baru saja melahirkan. Apa pantas aku mendapatkan pengkhianatan lalu memaafkan semuanya begitu saja?" tanyaku mendelik tajam. Mereka semua terdiam. "Hei, Bu Sekar dan Mbak Mayang, kalian itu wanita. Bagaimana rasanya jika kalian berada di posisiku, ha?" Aku memang miskin dan yatim piatu. Beda dengan Novi yang wanita karir dan punya uang. Tapi aku juga manusia yang punya hati. Bagaimana jika hal ini menimpa kalian? Hah? Kalian hanya diam saja, bahkan membiarkan ketidakadilan ini terjadi padaku. Aku bersumpah, suatu saat nanti kalian pasti akan merasakan sakit hati melebihi apa yang aku rasakan, ucapku dengan suara lantang. Hei, dan kamu Mas Yogi dan Pak Anton, memang kalian laki-laki yang bisa melakukan apa saja. Kalian berpikir perselingkuhan itu hal biasa? Bahkan dengan seenaknya, kalian membiarkan poligami dengan cara yang salah. Sekarang biarkan aku membalas perbuatan kalian dengan cara yang salah juga, ucapku berapi-api. Puk, puk. Sebuah pukulan mendarat di perutku membuatku jatuh terjungkal ke lantai. Kurang ajar kamu wanita laknat. Kamu seharusnya membalaskan semuanya padaku saja, jangan pada anakku. Kamu sudah membuatnya menderita sampai mati, maka sekarang aku juga yang akan membuatmu menderita sampai mati, ucap Pak Anton yang sudah dikuasai rasa amarah. Pak Anton mengayunkan kakinya hendak menendang tubuhku yang sudah jatuh terkulai. Namun tiba-tiba saja Pak Anton dihalangi oleh Om Irfan. Sudah cukup, Pak, teriak Om Irfan sambil memegangi Pak Anton. Lepaskan, aku akan membalas perbuatan wanita ini, ucap Pak Anton yang sudah tidak bisa dikendalikan. Cukup, Pak, seharusnya kalian sadar, Citra memang salah.
Tapi ini semua juga karena perbuatan kalian padanya, teriak Om Irfan membelaku. Sekarang lebih baik kalian tenang. Tidak akan baik jika terus membiarkan dendam ini ada. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Kalian harus saling introspeksi diri dan saling memaafkan. Kalian semua salah. Jadi jangan ada yang merasa paling benar, ucap Om Irfan kembali. Tapi Om, secara tidak langsung dia telah bunuh ibu. Aku tidak bisa menerimanya, kata Mbak Mayang. Diam kamu Mayang. Jangan memperkeruh keadaan, kata Om Irfan. Iya sudah, sebaiknya kamu sekarang angkat kaki dari rumah ini, Citra. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai hari ini kamu aku talak, kata Mas Yogi menceraikanku. Aku juga memang sudah tidak sudi lagi tinggal di sini, ucapku yang berusaha berdiri, meskipun perutku terasa sangat sakit akibat pukulan dari Pak Anton. Bagus Yogi, mendingan kamu usir saja dia, wanita berhati iblis, ucap Bu Sekar. Justru kamu yang berarti iblis. Anaknya jadi pelakor kok bangga, Bu Sekar, Bu Sekar. Sudah gak laku ya sama yang belum menikah. Harusnya Ibu Sekar malu. Dasar gak punya harga diri. Anak sama orang tua sama saja, ucapku sambil tertawa. Cepat Yogi, seret saja dia keluar dari rumah ini, kata Bu Sekar kesal. Cepat ambil pakaianmu lalu pergi dari sini, kata Mas Yogi. Kamu jangan keterlaluan Yogi. Ini sudah hampir larut malam, dia wanita. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya, kata Om Irfan. Biarkan saja Om, kita jangan mengasihani wanita santet seperti dia, ucap Mbak Mayang. Benar, usir saja dia dari rumah ini, lanjut Bu Sekar. Aku masuk ke dalam kamar, mengambil barang bawaanku secukupnya dengan dendam yang semakin menjadi. Hei, lepaskan perhiasan yang kamu pakai, ucap Mbak Mayang. Aku pun melepaskan semua perhiasan yang ada dalam tubuhku, lalu melemparkannya. Kembalikan anakku, kataku yang berusaha mengambil Dava dari gendongan Mbak Mayang. Jangan Mbak, jangan berikan Dava padanya, ucap Mas Yogi. Mas Yogi menarik tanganku dengan kasar, lalu menyeretku keluar dari rumah. Kembalikan anakku, teriakku. Namun Mas Yogi tidak mendengarkan aku. Dia terus menyeretku meskipun aku berusaha memberontak, tapi tenagaku kalah jauh dengannya. Pluk. Mas Yogi mendorong tubuhku dan mengusirku dari rumahnya. Pergi, jangan harap kamu bisa bertemu dengan anakmu lagi, ucap Mas Yogi. Air mataku mengalir deras. Awas kalian! Malam ini, aku diusir secara kasar oleh mereka dari rumah itu. Meskipun ibu mertuaku dan Novi sudah meninggal, tapi mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Bahkan mereka merasa paling benar. Padahal aku tidak mungkin melakukan hal nekat seperti itu jika tidak mereka yang memulainya. Aku pun beranjak bangun untuk pergi meninggalkan rumah itu. Kemanakah aku harus pergi tengah malam begini? Bahkan untuk ongkos pulang pun aku tidak punya, karena Mbak Mayang telah mengambil semua uang dan perhiasan yang aku punya. Citra, tunggu! Aku membalikan badan untuk melihat siapa yang memanggilku. Citra, ini ada sedikit uang untukmu. Terus terang saja aku sangat kasihan padamu, terlepas apa yang telah kamu lakukan pada ibu dan Novi, kata Mas Herul sambil memberikan beberapa lembar uang kertas untukku. Tidak usah Mas, kataku yang menolak pemberian dari Mas Herul. Ambillah Cit, kamu pasti butuh uang ini. Aku ikhlas memberikannya, kata Mas Herul. Akhirnya aku menerima uang itu dengan terpaksa karena aku memang sangat membutuhkannya. Mas, teriak Mbak Mayang dari belakang. Mbak Mayang menghampiri kami dengan berwajah masam dan kesal. Kamu apa-apaan sih Mas? Kenapa kamu memberikan uang pada wanita ini? Tanya Mbak Mayang kesal. Sudahlah, berikan saja uang itu padanya agar dia cepat pergi. Itu uang untuk ongkosnya pulang, kata Mas Herul. Mbak Mayang kembali merebut uang yang diberikan oleh suaminya padaku. Enak saja, biarkan saja dia jadi gembel di jalanan. Masih untung dia tidak dijebloskan ke penjara karena telah membunuh ibu dan Novi, ucap Mbak Mayang. Lagi pula kita tidak punya bukti kalau Citra yang telah membunuh ibu dan Novi, jadi biarkan saja dia pergi, ucap Mas Herul. Tapi sudah jelas kalau dia yang telah mengirimkan santet itu pada ibu dan Novi, kata Mbak Mayang yang tidak mau kalah. Di saat Mbak Mayang dan Mas Herul sedang berdebat,
Tiba-tiba saja terdengar suara orang berteriak dari dalam rumah. "Bakar!" seru Bu Sekar berapi-api. Terlihatlah Pak Anton sedang membawa minyak tanah dalam jerigen dan korek api yang sudah siap untuk membakar tubuhku. "Jangan lakukan itu Pak Anton, hentikan!" ucap Om Irfan mencoba menghalangi Pak Anton yang sudah kesetanan. "Kenapa? Dia memang layak mendapatkannya. Kalau wanita itu masih dibiarkan hidup, nanti dia akan mencelakai kita seperti apa yang dilakukannya terhadap anakku," ucap Pak Anton yang sudah tidak bisa dikendalikan. "Tapi tak boleh begini. Ini namanya main hakim sendiri. Saya tidak bisa membiarkannya," kata Om Irfan. Sementara itu Mas Herul merebut uang yang ada di dalam tangan Mbak Mayang kemudian memberikannya padaku. "Cepat pergi Citra, lari, lari," ucap Mas Herul yang langsung memegangi Mbak Mayang yang mencoba menghalangiku. Sementara itu Om Irfan langsung menghadang Pak Anton agar tidak melemparkan minyak tanah yang dia bawa untuk membakarku. "Oi, jangan lari. Aku pasti akan mengejarmu dan membunuhmu, laknat!" Terdengar sayup-sayup suara Pak Anton yang sedang mengancamku. Aku pun berlari sekuat tenaga untuk pergi dari rumah itu. Aku berlari sekejang-kencangnya agar bisa selamat. Aku tidak boleh mati sebelum mereka semua menerima balasan yang setimpal. Hembusan angin yang semula normal kini semakin kencang, seakan ada sesuatu yang memaksa kehendak alam. Dengan nafas yang tersengal-sengal tidak karuan, aku berlari tanpa arah. Untung saja tidak ada warga yang melihat karena hari sudah larut malam. Sudah semakin jauh aku berlari. Aku harus bersembunyi dari kejaran mereka. Suara deru motor terdengar dari kejauhan. Sepertinya mereka mengejarku. Aku benar-benar bingung harus pergi kemana lagi. Sampai akhirnya aku melihat ada sebuah pemakaman umum. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung masuk ke sana untuk bersembunyi. Hening. Malam ini sangat hening. Suasana gelap gulita. Dengan peluh bercucuran aku menerobos masuk ke dalam pemakaman. Sudah tak terhitung beberapa banyak aku melintasi kuburan. Aku merogoh tas kecil yang aku bawa, lalu mengambil ponsel dan menyalakan senter sebagai penerangan. Mataku awas melihat ke sekeliling, sementara tangan dan kakiku meraba apapun yang bisa aku pegang agar tidak terjerembab ke tanah yang tidak rata. Sepertinya malam ini aku harus menginap di pemakaman ini. Sambil memikirkan kemana aku harus pergi. Mungkin ini tempat yang aman untukku bersembunyi dari kejaran mereka, karena mereka tidak mungkin mencariku ke sini. Bayangan pohon beringin besar yang ada di dekat kuburan seakan tidak kehilangan kengeriannya. Meski kakiku terasa letih karena telah berlari dan menempuh jarak yang lumayan jauh. Meskipun aku takut, tapi aku menahannya. Lebih baik aku mati karena rasa takutku daripada mati di tangan manusia seperti mereka. Sementara itu, hembusan nafasku terasa sangat berat semenjak menginjakan kaki di tanah kuburan ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku keluar dari sini, pasti mereka akan dengan mudah menemukanku dan membakar diriku hidup-hidup. Aku belum puas sebelum membalaskan sakit hatiku, terutama pada Yogi. Dia adalah penyebab dari semua ini. Peperangan ini baru akan diawali, meski 2 orang sudah meninggal oleh imbas ganasnya ilmu santet ini. Sekarang tinggal giliran Yogi. Sangat mengerikan manusia yang telah bersekutu dengan setan, buta mata hati, juga hilangnya nurani kemanusiaan, hingga nyawa jadi mainan, bahkan tanda suatu kemenangan. Iya, karena merekalah aku menjadi manusia yang mengerikan itu. Dan ini tidak akan berakhir sebelum mereka semua merasakan penderitaan satu persatu. Setelah aku bisa melarikan diri dari sini, aku pasti akan mengirimkan guna-guna pada Mas Yogi dan membuatnya lebih menderita. Kulihat pohon beringin yang menjulang tinggi. Aku pun berpikir untuk istirahat di sana sampai waktu pagi tiba, lalu aku akan melarikan diri. Srek, srek. Terdengar suara langkah kakiku menembus semak. Sekarang aku berdiri tepat di bawah pohon itu. Suasana gelap gulita, bahkan hanya ada suara-suara aneh yang terdengar. Baru saja aku akan duduk. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan sesuatu yang menyala. Saat ini, aku berhadapan dengan sosok berkepala api itu. Kekar badannya, hitam legam dengan ruas jemari yang panjang,
ditambah kuku hitamnya mencengkeram bagai cakar siluman yang mengerikan. Setan atau jin ini sering disebut dengan nama Kemamang oleh warga penduduk Jawa Timur. Jika mata telanjang melihatnya, hanya berbentuk bola api melayang, sangat mirip dengan Banaspati, tetapi sosok ini lebih besar dan menyeramkan. Konon katanya, jika seseorang bertemu dengan makhluk jenis ini, pasti akan mengalami guncangan jiwa dan berakhir dengan bunuh diri dengan cara gantung diri atau menerjunkan diri dari ketinggian. Hantu Kemamang biasanya membawa penyakit yang menyerang jiwa seseorang. Jin ini dapat menyeret manusia, lalu menyembunyikannya di balik pepohonan yang angker, seperti pohon waru, beringin, randu, sengon, dan yang lainnya. Aku langsung menangkupkan kedua tanganku di mulutku, agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Menghadapi makhluk ini sama halnya dengan kita bertemu atau berhadapan dengan wewe gombel. Kita harus pura-pura tidak melihatnya, apapun yang terjadi, meski dicekek, digerayangi, ataupun dijilat dengan lidah apinya. Jika sampai sosok ini melihat ketakutan, maka selesailah langkah kehidupan korbannya. Karena terlalu dekat, aku hanya mencoba menggeser langkah tanpa memperdulikannya. Setan Kemamang ini hanya terbang beberapa kali mengitariku, lalu naik ke atas langit. Sebelum benar-benar sina, terlihat sebuah api yang meledak di atas sana. Setelah Kemamang itu pergi, aku langsung duduk di bawah pohon dengan menelungkupkan kepalaku di lututku. Aku sangat takut. Suara tertawa cekikikan, suara menangis menyayat hati, bahkan suara geraman seperti binatang buas sudah tidak aku pedulikan. Kalaupun aku harus mati di sini, aku sudah ikhlas, asalkan jangan mati di tangan orang yang sangat aku benci. Aku berharap pagi segera datang, agar ada transportasi umum yang lewat, dan aku segera pergi dari sini. Singkat cerita, pancaran sinar matahari pagi menyilaukan mataku yang tengah berbaring di bawah pohon beringin. Aku mengucap kedua mataku, lalu mengumpulkan seluruh kesadaranku. Aku harus segera pergi dari sini, sebelum mereka menemukanku. Dengan langkah gontai karena rasa sakit di perut, pipi, dan kakiku, aku berusaha keluar dari pemakaman ini, lalu mencari angkutan kota. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, menggunakan transportasi umum, akhirnya aku sampai di kampung halamanku. Tok 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 tok. "Pen, buka pintunya, ini Mbak," teriakku dari luar. Selang beberapa menit kemudian, Penti membuka pintu. Aku langsung menerobos masuk ke dalam, menarik Penti agar ikut masuk lalu mengunci pintu. "Mbak, kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Penti cemas. Aku langsung merebahkan diriku di atas kursi karena sangat lelah. "Oh iya, suami kamu ada di rumah nggak?" tanyaku. "Suamiku baru saja berangkat, lagi bekerja sekitar 2 hari yang lalu." "Emangnya kenapa, Mbak?" tanya Penti. "Syukurlah, Mbak mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Mbak sudah diusir," ucapku. "Apa? Mbak diusir?" tanya Penti memastikan. "Iya, Mbak diusir karena telah ketahuan mengirimkan santet pada si pelakor itu. Bahkan Mbak hampir saja dibakar hidup-hidup oleh mereka," kataku menjelaskan. "Ya Allah, syukurlah Mbak selamat. Lalu Dava bagaimana?" tanya Penti. "Dava tidak diperbolehkan ikut bersama Mbak. Mbak juga kesini kabur," jawabku. "Ya sudahlah Mbak, sekarang sebaiknya Mbak mulai hidup baru di sini. Lupakan semuanya. Nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, baru Mbak ambil Dava," kata Penti. "Tidak, Mbak tidak akan melupakan semuanya. Sebelum Mas Yogi juga merasakan penderitaan yang sangat menyiksa. Dia sudah menginjak-injak harga diri Mbak. Mbak pasti akan membalasnya," ucapku berapi-api. Kuambil tasku dan membukanya. Lalu aku mengambil sesuatu di dalamnya dan mengangkat tinggi-tinggi boneka santet yang diberikan Mbah Jarot waktu itu untuk menyantet Mas Yogi. "Sekarang giliranmu pecundang," umpatku di dalam hati. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak kisah ini. Jangan lupa ya, mampir ke channel cadangan admin. Itu
itu di layar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja, nanti akan langsung masuk ke channel tersebut. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih juga untuk Kak Restian Jayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.